namanya Pastor Timothy Oroh. Dan Koko pribadi kenal pertama kali waktu itu di acara World Generation Gathering. Koko sama Kofeb ikut di conference itu di Sentul, dan ada satu workshop yang diisi oleh Pastor Timothy Oroh dari Grow Center Church ya. Kalau teman-teman tahu, Grow Center Church juga hari-hari ini gereja yang sangat berkembang di Jakarta, dan Pastor Timothy Oroh jadi kreatif pastor di sana ya. Dan juga dia seorang serial entrepreneur. Nah, jadi selain itu juga Pastor Timothy ini sering diundang di conference nasional juga internasional. Nasional juga kemarin di GBI, ulang tahun GBI yang ke-50, Pastor Timothy juga diundang jadi salah satu narasumber yang lagi-lagi bahasnya tentang media, sosial media. Oke, dan Koko juga ada ikut di situ. Jadi kita nggak usah tunggu lama-lama lagi. Let us welcome Pastor Timothy Oro. Kasih tepuk tangan dong buat Pastor Timothy. Silakan Kak Timothy. Halo Edwin, Halo Kak. semuanya, teman-teman di Batam apa kabar? Thank you ya Edwin dan teman-teman di Batam kesempatannya. Suara saya aman nggak? Aman Kak? Aman. Aman ya? Ya, thank you banget. Berarti kita udah dua kali ketemu ya ceritanya ya Edwin ya. Iya Kak. Em, ya, salam dari Pastor Andi dan eh, keluarga di Grow Center Jakarta. Makut kesempatannya, saya sih tertarik banget ya, maksudnya kayak waktu itu pertama kali Edwin minta saya buat sharing di series kalian ini, eee, Excellent Spirit, tapi berhubungan sama si 7 gunung lah ya, kalau bahasa gereja ya. Excellent Spirit, tapi 7 gunung ini sih bagus banget, karena nggak banyak gitu ya. Teman-teman pasti tahu lah, zaman sekarang kan kita anak-anak muda kan informasi lebih banyak gitu ya daripada pendahulu kita ya. Jadi mungkin kebanyakan dari teman-teman juga udah familiar lah sama yang akan saya bilang ini, bahwa Mmm, excellent spirit itu tuh jarang banget dicocokkan sama 7 gunung. Padahal justru kita butuh excellent spirit untuk, dalam tanda kutip, "menaklukkan 7 gunung" itu kan. Eee, ya saya kebagian yang media, tapi menariknya gini teman-teman, jadi saya kasih intro dulu ya. Jadi saya dikirimin Edwin, framework sharing gitu ya, which is bagus, rapi sekali, thank you banget Edwin dan teman-teman di, Youth Batam. Yang menariknya gini teman-teman, di framework itu tuh ternyata pas saya baca, yang diminta, yang diharapkan, dari pembicara di series ini, saya nggak tahu yang lain, mungkin semuanya sama atau saya, beda sendiri, saya nggak tahu, tebakan saya sama kali ya. Itu tuh kita diminta untuk, mmm, sharing tentang influence tentang 7 gunung gitu ya, gunung masing-masing, tapi unsur personalnya tuh kuat banget gitu, kelihatan di framework-nya itu. Jadi kayak minta, narasumber kayak kasih tahu tentang kayak pekerjaannya, tentang, kegiatannya, tentang, bahkan achievement-nya, struggle-nya gitu. Jadi kayak personal banget gitu, dan ini saya waktu baca framework-nya saya kayak, "Oke, ini gimana ya?" Maksudnya kayak mau mau bikin sermon tentang media, tapi ternyata, dan kita kan harus hormati host ya kan, kalau misalnya kalian request bahwa harus lebih banyak kayak personal stories-nya, ya kita harus ikut gitu, saya harus ikut. Nah jadi, saya pikir-pikir gimana ya cara saya nyampein buat hari ini, supaya teman-teman bisa kayak belajar sesuatu yang praktikal tentang media, tapi unsur personal story dari saya pribadi seperti yang teman-teman request juga, tetap saya bisa kasih gitu. Jadi setelah saya pikir-pikir, eee, sesi kita ini, jadi saya bilangnya ini kayak memoir gitu. Jadi cerita pribadinya gitu. Tapi menarik juga sih, menarik, mungkin jadi kayak makin nangkep gitu ya. Maksudnya kenapa, saya atau enggak, maksudnya kenapa, kita anak-anak muda di generasi sekarang penting banget gitu, menguasai media. Saya share screen, teman-teman siap ya? Kasih jempol buat saya, supaya saya tahu saya nggak ngomong sendiri di depan kamera kalau lagi online gitu kan, kayak dia berasa ngomong sendiri aja gitu. Oke, sip. Sebentar. Ya, kalau misalnya kayak teman-teman nyatet, teman-teman bisa kasih judul, sharing siang hari ini, "The Wonderful Works of God That I
Timothy Oro ya. Jadi makanya ini personal banget memang. That I learn and witness. Ini learn and witness-nya present tense, bukan past tense dan juga bukan future tense. Karena saya percaya sampai saya tutup usia atau saya sampai terangkat nanti, saya akan selalu belajar dan menyaksikan pekerjaan Tuhan yang luar biasa ini. Tentunya dari pekerjaan saya, dari media, dari kreatif, dari entrepreneurship gitu ya. Jadi saya bikinnya seolah-olah kayak buku gitu. Ini chapter pertama kita perkenalan, karena diminta untuk cerita tentang hidup pribadi saya, pekerjaan saya, yang saya sudah lakukan segala macam. Jadi chapter 1 ini agak-agak kayak CV gitu, cuman teman-teman supaya dapat konteksnya juga gitu. Nama saya Timothy Oro, panggilannya Timmy aja. Saya seperti yang Edwin bilang tadi, saya wakil gembala di Grow Center, memimpin bidang kreatif dan komunikasi. Di marketplace saya juga creative content director di PT Kebahagiaan Itu Sederhana. Ini company yang manage, kalau misalnya teman-teman familiar sama NKCTHI, nanti kita cerita hari ini, terus di 90-an, terus kan sekarang kita mau bikin generasi 2000-an, ada kamu terlalu banyak bercanda, baru masuk Netflix kemarin gitu. Ini kita IP management yang mengelola IP itu, intellectual property itu. Sama saya dan istri saya baru gara-gara pandemi kemarin, tadinya mau bantuin Mbak gitu ya untuk bayar THR-nya dia. Kita bikin kayak minuman kesehatan gitu, jamu, terus ada beberapa minuman kesehatan, produk-produk, ternyata jalan banget, akhirnya kita seriusin, namanya Gems. Ya, jadi itu tiga berarti ya, aktivitas utama saya sekarang. Sebelumnya, seperti yang teman-teman lihat, cepet aja, saya pernah jadi art director di Ogilvy. Nah, itu perusahaan advertising ya, multinasional. Saya pernah jadi co-founder, jadi strategy director di Polymath, itu brand and design consultancy. Terus saya pernah jadi business director di 2H Photography, Herod Frastio. Kalau misalnya teman-teman suka foto, pasti tahu banget gitu Herod Frastio siapa. Setelah saya juga pernah jadi business development consultant untuk Whiteboard Journal. Teman-teman bisa cek whiteboardjournal.com. Nah, itu digital media buat art, culture gitu, buat anak-anak muda. Saya pernah jadi brand consultant juga buat Dinas Pariwisata untuk development smart cities waktu itu. Zaman sekarang kan smart cities kan lagi digalakan kan. Kalau nggak salah Batam juga mau jadi smart cities deh setahu saya. Terus saya beberapa kali juga jadi guest lecture, jadi speaker juga di kampus, di perusahaan seperti UPH, BINUS, Northumbria, ini School of Design-nya ya. LaSalle, Tokopedia, sama Apple Developer Academy. Jadi gitu, yang lagi saya kerjakan tentang diri saya, pribadi saya. Jadi teman-teman tahu memang saya aktif sekali di dunia di dunia media, di dunia entrepreneurship, branding, kreatif gitu-gitu. Dan sekarang karena semuanya dunianya ke konten kan, kayak tadi Edwin bilang bener banget. Sekarang kan semuanya tentang influence, tentang apa yang disampaikan, semua jadi konten gitu kan. Nah, jadi konten itu udah pasti media. Jadi saya banyak sekali emang bergelut di dunia media, di pelayanan kayak yang Edwin juga bilang tadi, saya banyak sharing tentang media buat gereja-gereja, buat hamba-hamba Tuhan. Lalu berikutnya cerita tentang kenapa saya menjadi seperti ini. Gitu. Maksudnya, saya suka banget di framework-nya itu ditulis kayak apa yang membentuk, kalau nggak salah gitu ya, apa yang membentuk saya gitu menjadi sekarang, ada trigger apa yang bikin ada Tuhan sempat ngomong apa, ada pergumulan apa di perjalanan hidup saya. Jadi ini saya mau share buat teman-teman, ini ada tiga deret gitu ya. Ini masing-masing mewakili kegelisahan saya. Makanya saya kasih judul chapter kedua ini The Conflicts and the Revelation. Jadi ini dimulai waktu saya kuliah sama kerja, karena teman-teman tahu kan dunia kreatif, sekolah desain, terus di industri juga kreatif, itu dunianya tuh wild banget, free banget ya kan. Teman-teman pasti tahu kayak, apalagi kalau dunia kan ajarinnya semakin, kalau pengen makin kreatif, nggak boleh dibelenggu dengan segala macam hal, nggak boleh dibelenggu sama Tuhan, nggak boleh dibelenggu sama agama, iya loh, ya kan?
Kayak harus free supaya kalian bebas menyerap semua. Ya itu tuh saya terima banget tuh. Dari kuliah, pekerjaan, sampai saya melakukan hal-hal yang aneh. Teman-teman ngeliat kursor saya nggak sih? Lihat nggak? Kalau lihat kasih jempol deh. Lihat ya. Iya, ini sebelah yang kiri, ya maksudnya ini cuma contoh aja sih. Maksudnya saya kuliah, kerja, udah eksplorasi yang aneh-aneh gitu ya. Kadang-kadang ke kantor pakai topeng yang ini beneran ke kantor, ini beneran di kantor gitu. Udah aneh gitu loh cara berpikir ya. Terus yang di tengah ini, kalau teman-teman suka nonton film, itu kan kita suka ada istilah film-film daun, ya kan? Itu film-film yang menang award, dan awardnya tuh aneh-aneh gitu, tapi semakin aneh awardnya, itu semakin artistik filmnya biasanya. Tapi masalahnya semakin artistik filmnya, semakin aneh juga isinya gitu kan. Kayak seks bebas itu beneran yang parah banget, kekerasannya, terus ngomongin anti Tuhan jelas. Waduh, gawat banget deh pokoknya. Tapi kita dicekokin itu. Katanya kalau misalnya, lu kalau mau jadi orang kreatif yang keren, kayak gini nih filmnya, nonton film-film yang kayak gini, nonton supaya pikiran lu terbuka, supaya apa ya, mata hati, supaya batin lu terbuka gitu. Jadi jadi saya dulu sering banget jadi bahkan dulu saya nggak nonton film bioskop. Saya nggak nonton film Hollywood karena katanya terlalu mainstream gitu kan. Kalau lu anak desain, kalau lu anak art gitu, kalau lu mau explore kreativitas, lu mau explore diri lu nonton film-film festival men gitu katanya ya kan. Jadi saya nggak nonton film Hollywood sama sekali, saya nggak nonton bioskop, saya sama teman-teman saya cuma nonton festival, sewa DVD yang menang award gitu, dan itu yang nonton tuh kayak kita nonton depresi banget gitu loh, tentang orang bunuh diri, tentang broken home, tapi kayak di-celebrate broken home-nya. Wah, sorry to say nih, gila banget gitu. Itu background saya. Sampai bahkan yang paling baru, ini menjawab itu pertanyaan, apa sih, ini sekalian gitu ya, saya rangkum biar nggak bertele-tele gitu. Saya rangkum dalam satu slide gitu, sampai di waktu yang sekarang. Kalau misalnya waktu itu di framework-nya ditanyain, apa sih yang jadi challenge Pastor Timmy, even di zaman sekarang gitu. Kalau misalnya mungkin Pastor Timmy ngomong yang yang kiri sama yang tengah ini masa lalunya Pastor Timmy, tapi yang sekarang tuh masih ada challenge nggak sih di dunia media, di dunia zaman sekarang gitu. Ada banget. Ini yang kayak teman-teman lihat di kanan, uh, ini bukan judge orangnya ya, kita nggak judge orangnya, tapi kita lihat action-nya, ya kan? Kita mungkin tahu ada struggle, ada mungkin ada luka, jadi kita nggak judge itunya. Tapi kita bisa lihat dari buahnya, ya kan? Kan firman Tuhan bilang gitu ya. Ini kayak kita lihat di sini, ini baru tahun lalu kalau nggak salah, Travis Scott, teman-teman tahu banget, rapper terkenal banget, pacaran sama Kylie Jenner, salah satu Kardashians gitu kan. Ini kalau teman-teman perhatiin ya, kalau teman-teman layarnya cukup gede, dia kayak kasih ucapan terima kasih buat istrinya. Terus kan dia tulis, May God continue to bless you and your spirit, gitu kan. Wah, kesannya kan bagus banget ya. Tapi kalau teman-teman lihat gambarnya, lihat nggak yang saya lingkarin merah-merah? Gitu. Kalau teman-teman mau tanya, kalau Edwin pengen tahu apa struggle, apa challenge saya dan mungkin teman-teman gitu ya di dunia media zaman sekarang, ini nih yang lagi teman-teman lihat sebelah kanan. Ngomongnya Tuhan, ngomong wah beragama kesannya, tapi gitu. Gimana caranya nyambungin Tuhan sama middle finger gitu loh. Maksudnya kayak gimana caranya on the same page, on the very same page ngomongin Tuhan, say thank you buat Tuhan, tapi keluarin middle finger. Itu dunia yang lagi kita hadapi sekarang, itu media yang kita hadapi sekarang. Nah, ini bikin saya dari dulu sampai sekarang saya jadi mikir, kok gini ya Tuhan, maksudnya kayak orang-orang kreatif gitu, orang-orang yang menguasai media, mereka bagus banget, dan kita semua tahu film-film festival itu tuh kenapa mereka menang festival ya karena bagus sekali gitu. Kenapa Travis Scott terkenal sekali? Karena emang karyanya hebat banget, liriknya bagus, video klipnya bagus, fashionnya bagus, proven memang. Tapi kan akhirnya jadi perjuangan batin ya. Kok yang cemerlang di dunia itu tuh kok orang-orang yang kayaknya nggak menghargai
Tuhan ya seolah-olah gitu ya. Ini saya sama sekali nggak judge personnya, tapi teman-teman pasti ngerti konteks saya gitu. Kenapa karya-karyanya deh paling nggak kalau kita nggak mau judge orang. Kenapa karya-karyanya tuh kok yang gitu? Celebrate bunuh diri, celebrate eh, hal-hal yang kita tahu nggak kudus gitu di mata Tuhan, tapi kok hal-hal yang kayak gitu yang spesial banget di dunia, kok hal-hal kayak gitu yang cemerlang banget di dunia, kok hal-hal kayak gitu yang di media zaman sekarang tuh diagung-agungkan gitu, malah banyak perempuan-perempuan sekarang kan mau seksi-seksiin diri supaya jadi mirip artis-artis Instagram gitu kan, gitu. Padahal maksud saya kayak harusnya jaga baik-baik, tapi malah dibuka-buka, malah kayak diseksi-seksiin gitu kan. Apalagi zaman TikTok sekarang, waduh itu yang seksi-seksi banyak banget gitu. Itu tuh, karena pengen jadi sama kayak orang-orangnya, sama kayak influencer-influencer itu. Itu. Itu makanya saya bilang konflik saya tuh. Dan saya harap jadi konflik teman-teman juga di dunia media zaman sekarang ya. Nah, muncullah sama uh, Revelation, saya di tengah kebingungan saya, di tengah pergumulan saya uh, menemukan ayat ini. Simple banget teman-teman. Awal Alkitab, Kejadian 1 ayat 1. Bacanya apa? Di-mute aja tetap, tapi saya pengen kita baca sama-sama ya. Tetap di-mute aja, tapi saya kan bisa lihat nih mulutnya teman-teman bergerak atau enggak. Kita baca sama-sama ya. Kejadian 1 ayat 1 ada di layar. 1, 2, 3. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini yang bikin saya stres teman-teman. Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan. Kejadian 1 ayat 1. Itu tuh ayat pertama Alkitab. Benar nggak teman-teman? Artinya pertama kali Tuhan klaim, pertama kali Tuhan memperkenalkan dirinya di Alkitab, itu dia memperkenalkan dirinya sebagai apa teman-teman? Sebagai pencipta, sebagai creator. Tuhan kita, Tuhan adalah creator, pencipta. Pertanyaannya, kalau dia adalah pencipta, kenapa kita, orang Kristen yang katanya, oh cinta Tuhan, oh kalau berdoa lama, sampai guling-guling, sampai geter-geter, katanya kita mengalami hadirat Tuhan, tapi karyanya jelek. Musik kita nggak bagus. Desain kita kampungan, ketinggalan zaman. Lirik-lirik kita flat banget. Film-film kita ngebosenin. Katanya kita ciptaan Tuhan. Katanya kita anak-anak Tuhan yang adalah pencipta. Pertama kali Tuhan kasih tahu siapa dirinya, Tuhan bilang dia adalah creator. Tuhan adalah pencipta. Pertanyaannya, kenapa ciptaan kita anak-anaknya nggak kayak ciptaan Bapak kita? Kenapa ciptaan kita jelek? Ini teman-teman lihat background-nya. Dan ini bikin saya tambah pusing lagi. Ini Sistine Chapel. Kalau misalnya teman-teman familiar, ini yang lukis Michelangelo di Italia, di Florence kalau nggak salah. Teman-teman lihat nggak? Ini satu gedung, belum ada teknologi apa-apa, belum ada tangga katrol, belum ada semua digital segala macam. Satu gereja digambar, dilukis pakai tangan dan bagus banget. Sampai sekarang belum ada yang kalahin karyanya Sistine Chapel ini. Teman-teman lihat gambarnya, ini bukan kolase Photoshop ya, ini beneran foto. Semua, the whole building, the whole interior of the church digambar pakai tangan. Dan bagus banget. Ada di mana? Gereja. Yang bikin saya bingung, kenapa dulu karya paling bagus ada di gereja, tapi sekarang gereja ikut-ikutan dunia. Kalau kita mau jujur sama diri kita ya, Edwin dan teman-teman. Kalau kita mau jujur sama diri kita, seberapa sering kalau kita bikin karya buat gereja, kita coba lihat-lihat di dunia. Kita coba lihat-lihat karya di dunia. Bukan salah, sama sekali enggak. Cuma saya pengen challenge aja sama kita. Kenapa enggak dunia yang ngelihat gereja kalau mau berkarya bikin kayak gimana? Kenapa kita yang nyontek dunia? Itu kan juga udah agak aneh ya. Kita nggak tahu spirit apa yang ada di dunia, kita pinjam, kita ambil, kita bawa masuk ke gereja. Pantes dunia berantakan kayak gini. Pantes media mungkin corrupted banget kayak gini. Dan pantas mungkin gereja nggak maksimal. Mungkin karya-karya di dalam gereja jarang banget.
Saya bukan bilang sama sekali nggak ada ya. Saya bilang mungkin kenapa jarang banget. Banyak banget dan sedikit sekali karya-karya di gereja yang benar-benar jadi kayak masterpiece gitu. Ya mungkin karena kita nyontoh di luar, kita nggak tahu spiritnya di luar kayak gimana, kita bawa, kita comot masuk ke dalam gereja. That's the thing yang bikin saya pusing, tapi ini jadi revelation buat saya. Kenapa nggak kita kembalikan karya-karya terbaik itu tuh ada dari gereja, baru dicontek sama dunia. Mungkin dunia bisa jadi lebih baik, mungkin isi sosial media kita bisa jadi lebih positif. Mungkin makin sedikit anak-anak muda yang bunuh diri karena mereka lihat konten-konten yang bagus di sosial media, konten-konten yang membangun di sosial media. Kalau dunia nyontoh gereja, bukan sebaliknya. Kita sekarang kalau mau bikin apa-apa yang keren, Pinterest. Ngelihat, oh yang keren apa ya? YouTube, yang keren apa ya? Bukan, nggak salah, saya masih banget. Di Grow Center, saya encourage anak-anak untuk buka mata, cari reference dari luar banyak-banyak. Tapi itu hanya transisi. Jangan stop di situ. Saya selalu bilang sama tim saya di Grow Center, kalau udah ngerti konteksnya, kalau udah ngerti konsepnya, coba bikin yang lebih baik supaya mimpi kita suatu saat orang di dunia nyontek dari gereja. Wah, kalian kok bikin bagus banget ya. Kalian kayak gimana ya bikinnya? Kenapa nggak kita menghasilkan media-media, kita kenapa nggak menghasilkan yang kayak gitu di gereja? Makanya saya masuk ke chapter 3. Saya cuma 5 chapter kok, saya nggak lama. Chapter 3 adalah vision. Dari yang tadi saya jelasin, saya rasakan Tuhan taruh visi ini buat saya, pribadi ya. Kalau visi gereja kita, jelas ya, restorasi Pondok Daud. Kita nggak punya visi yang berbeda ya teman-teman ya. Grow Center visinya tetap sama, restorasi Pondok Daud juga kok. Tapi terhadap talenta saya, terhadap kehidupan saya pribadi, Tuhan panggil ini. Coba deh tim, bikin influence coming from the house of God again. Ada again-nya. Kenapa? Karena dulu pernah ada teman-teman. Zaman dulu, influence itu dari gereja dibawa sama dunia keluar. Sekarang menjelang kedatangan Tuhan, sebelum Tuhan Yesus menyempurnakan segala sesuatu, artinya Tuhan juga mau menyempurnakan peran gereja. Kenapa enggak semua hal yang terbaik yang ada di dunia itu tuh didapat dari gereja? Kenapa sebaliknya? Dan ini bukan cuma masalah kreativitas, bukan cuma masalah media. Kenapa enggak manajemen, cara bisnis, cara mengelola keuangan, kenapa enggak keluar dari gereja? Mungkin gereja banyak yang korup karena kita pakai sistem dunia. Kenapa banyak hamba Tuhan yang mismanagement? Karena mungkin kita terlalu mengandalkan ilmu dunia. Kita datang ke conference, bukannya itu nggak penting. Saya selalu datang conference, dan conference dunia, conference marketplace. Tapi sekali lagi, itu cuma transisi saya. Saya nggak stop di situ. Tapi banyak mungkin kita, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, kita telan mentah-mentah ilmu dari dunia, pantas nggak relevan, pantas kita gagal, pantas kita lebih di bawah dari marketplace, pantas sekarang dunia ngata-ngatain gereja. Berapa banyak teman-teman di kampus, di kantor, di sekolah, dikata-katain karena anak gereja. Mereka ngata-ngatain karena kita nggak bagus. Dan dulu saya sempat kecewa sama mereka, sekarang saya nggak kecewa sama mereka, karena emang kita nggak bagus, teman-teman. Kita ketinggalan, karya kita jelek, kita nyontoh. Di 5 tahun ketinggalan daripada desain yang ada sekarang. Kreativitas kita 10 tahun ketinggalan, bahkan 20 tahun ketinggalan daripada dunia. Jadi jangan marah kalau kita dikatain sama dunia. Pulang, kalau kita dikatain, pulang, berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih aku revelation. Kasih aku karya yang bagus. Kasih aku cara supaya aku bisa bikin karya yang bagus yang gak malu-maluin Tuhan. Kalau Tuhan creator, masa aku bikin karya jelek? Masa aku nulis di Instagram biasa-biasa aja? Masa bukannya berkarya aku cuman hate speech aja, cuman ikut-ikutan akun-akun gereja-gereja yang satir-satir gitu. Berkarya, jangan komen. Nggak ada gunanya komen, nggak ada gunanya berantem, berkarya. Kalau misalnya kita mau mengharumkan nama Tuhan, jangan komen, karya. Bukan pakai komen, tapi pakai karya, teman-teman. Itu visi yang mau saya bagiin buat teman-teman juga. Why don't we try this? Getting influence back
from the house of God again. Karena dulu udah pernah ada. Artinya nggak mustahil. Gimana caranya? Yang pertama, kita baca di Daniel 1 ayat 4. Ini pas saya dapat, waduh, saya kayak mind blown banget. Ternyata emang benar, anak-anak Tuhan harusnya tuh excellent banget. Ngomongin excellent spirit, nih. Daniel 1 ayat 4, versi Amplified Bible-nya. Teman-teman masih bisa baca? Masih bisa ngikutin? So far oke? Okay? Oke ya. Daniel 1 ayat 4. Ini yang Nebukadnezar minta. Jadi sebenarnya ini adalah kriteria Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau teman-teman pengen tahu kayak gimana ya Daniel dan Sadrak, Mesak, Abednego, kayak begini. Young men without blemish and handsome in appearance. In appearance. Apakah berarti kita nggak boleh keren? Boleh. Saya bingung. Orang-orang kayak komen-komen pastor pakai sneakers ini. Lihat ayatnya. Mereka komen nggak ada konteksnya. Lihat ayatnya. Berarti mereka nggak ngerti Daniel 4. Mereka nggak ngerti Daniel 1 ayat 4. Handsome in appearance. Nggak salah. Kalau pamer mungkin salah. Memang saya juga lihat sih ada beberapa yang kayak pas saya lihat, aduh Bapak, ini sih pamer banget Pak, gitu loh. Tapi ada yang emang ngerti gaya, itu nggak apa-apa berarti. Itu oke kalau ngerti gaya. Kalau pamer, kita sama-sama tahu ya, itu jangan. Tapi kita juga sama-sama tahu, jangan dipukul rata teman-teman. Kita juga tahu banyak juga yang emang taste-nya bagus. Jangan diserang yang itu. Ini nggak salah, handsome in apa teman-teman? Appearance. Next, skillful in all wisdom. Pinter. Kalau teman-teman di sekolah nilainya jelek, nah coba belajar dari Daniel. Kalau teman-teman tangannya lambat, coba belajar dari Daniel. Skillful in all wisdom. Aduh, saya ini cuma ngerti Alkitab doang. Bagus teman-teman, tapi di sini ditulisnya wisdom bukan Bible. Oke? Belajar yang banyak. Endowed with apa? Intelligence. Dipakai nih teman-teman. Wah, kita ikutin roh gitu. Itu buat saya itu menghina Tuhan loh. Kenapa? Artinya kita nggak menghargai ciptaan Tuhan di otak ini. Tuhan kan ciptaan otak kita ada artinya ya, ada fungsinya ya. Kalau buat Tuhan nggak ada fungsinya, Tuhan nggak akan ciptain. Jadi buat saya sebuah penghinaan dari sebuah karya Tuhan kalau kita bilang Kristen nggak usah pakai otak. Bisa jadi Tuhan tersinggung. Loh, kok kamu bilang gitu? Saya yang ciptain loh otak. Kenapa kamu bilang nggak perlu? Discernment, hikmat. Kembali lagi, kayak tadi saya bilang. Daripada komen, daripada kritik-kritik, hikmat, discernment. Aduh, ini maksudnya apa ya? Konteksnya apa ya? Pendeta ini kenapa ya? Pendeta itu kenapa ya? Aduh, rapper ini kenapa ya? Rapper itu kenapa ya? Jangan cepat ngejudge, teman-teman. Quick to understand, mau belajar. Nah, ini juaranya. Kita baca sama-sama ya. Nih, yang saya garisin ini ya. Teman-teman masih lihat kan? Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Competent to stand in the presence of the king. Sekarang saya tanya sama teman-teman, nggak usah angkat tangan, nggak usah ngaku, dari dalam diri teman-teman aja. Teman-teman merasa teman-teman bisa nggak berdiri di depan presiden? Dengan semua ilmu, dengan semua pengalaman, dengan semua skill, dengan semua kepandaian, dengan semua talenta teman-teman, teman-teman merasa capable enough nggak untuk berdiri di depan presiden dan kasih solusi buat bangsa ini? Atau jangan-jangan sebenarnya kita nggak sejago itu, tapi kita seringan komen doang di Instagram. Competent to stand. Ini teman-teman ngomongin excellent spirit, ya ampun. Kita nih bukan ciptaan biasa-biasa aja, teman-teman. Next. Biar cepat. Yang kedua, Matius 28 ayat 19. Ini amanat agung ya, teman-teman. Karena itu pergilah jadikanlah apa? Semua bangsa. Semua bangsa siapa? Muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini saya bedain karena gini teman-teman. Semua bangsa. Artinya nggak terbatas. Artinya sebenarnya Tuhan pengen kita tuh maksimal. Kalau misalnya kita pengen ke semua bangsa, artinya kita harusnya lebih dari yang sekarang kan? Ya kan? Tuhan pengen kita maksimal. Dan menjadi apa? Ini penting teman-teman. Muridku, bukan agama Kristen.
Saya nggak punya terlalu banyak waktu untuk jelasin ini karena nanti nggak cukup. Tapi menjadi murid Yesus dengan punya KTP beragama Kristen, itu beda banget, teman-teman. Artinya, nggak ada alasan untuk kita memberitakan tentang Yesus lewat karya kita. Karena yang Tuhan minta, orang jadi murid, orang belajar sama Yesus. Bukan orang datang ke kelurahan, ganti KTP, jadi agama Kristen. Itu beda banget. Kalau orang belajar, biarkan ada prosesnya. Kita bikin lagu, biarkan orang dengar. Kita bikin desain, kita bikin karya, gereja kita bagus. Biarkan orang belajar dari situ. Murid, itu makanya penting banget. Ini sebenarnya saya harusnya kita bisa ngomong panjang banget, lama banget nih di murid. Ini aja sebenarnya udah kayak poin penting banget, tapi supaya selesai semuanya. Tapi saya harap teman-teman nangkep ya. Terus yang bahasa Inggris yang menarik banget. Di Markus 16 ayat 15, teman-teman tahu Great Commission itu kan ditulis di dua gospel ya, Gospel of Matthew sama Gospel of Mark, ya kan. Nah ini, di Gospel of Mark, versi NIV-nya ditulisnya gini, Jesus said to them, go into all the world and preach, apa teman-teman? The gospel to all creation. Gospel itu artinya apa? Good news. Kabar baik, teman-teman. Ngomongin soal media, ngomongin soal news. Kabar baik. Ini yang menarik. Teman-teman lihat dua peta ini. Yang kiri itu adalah koneksi versi abad pertama. Koneksi yang dibuat secara literal itu jalan beneran yang dibikin oleh bangsa Roma. Yang merah-merah kalau teman-teman lihat. Kursor saya mana? Nah, ini semua yang merah-merah itu tuh jalan. Koneksi zaman dulu cuma bisa lewat jalan. Lewat surat kan. Surat itu dikirim lewat apa? Lewat jalan. Belum bisa lewat email, teman-teman. Belum bisa lewat WhatsApp zaman dulu. Jadi suratnya Rasul Paulus itu tuh dikirim lewat apa? Lewat jalan. Jalan beneran. Nah, ini nih jalannya nih. Yang merah-merah ini. Jalan yang dibikin sama bangsa Roma. Bangsa Roma kan terkenal ya, mereka membangun banyak jalan. Tapi kalau teman-teman lihat, ini nih jalan, ini nih kecil banget. Ini nih sebenarnya cuma kayak di Turki, sama sedikit ke timur, sama sedikit ke barat. Kecil banget. Kita bandingin sama koneksi abad 21, sebelah kanan. Ini adalah peta underwater internet cable. Internet itu sebenarnya pakai kabel kan, teman-teman. Itu ditanam di bawah laut. Kalau teman-teman lihat perbedaan petanya, yang di kanan ini petanya udah seluruh dunia, teman-teman. Udah dari ujung bumi sampai ujung bumi. Dibanding sama yang kiri, ini nih cuma di Turki doang. Kelihatan nggak bedanya? Jauhnya banget, teman-teman. Ngomongin good news, sekarang waktu paling tepat untuk kita ngasih tahu gospel, teman-teman. Karena udah nggak ada batasan lagi. Ngelihat peta ini, sekarang saya ngerti kenapa Tuhan pilih untuk hidup dan disalib dan bangkit di zaman Roma. Kenapa? Karena aksesnya udah ada. Nah, kalau di zaman Roma aja aksesnya udah kayak gitu, apalagi zaman kita sekarang, nggak ada alasan buat kita nggak beritakan kabar baik, teman-teman. Lewat sosial media, lewat WhatsApp, daripada kayak bikin hoax, apa segala macam. Karena koneksi kita udah nggak terbatas, teman-teman. Mau kembalikan influence dari gereja lagi, coba deh, teman-teman meeting sama Kak Edwin, wah Kak kita bikin apa nih supaya Instagram kita, supaya YouTube kita, shine ya, Edwin ya. Shine ya, Instagramnya jadi keren banget gitu. Ini bukan untuk kesombongan kita ya, teman-teman ngerti pasti maksudnya. Supaya jadi influence lagi, supaya orang dunia lihat, wah gereja aja bisa kayak gini ya Instagramnya ya. Masa kita company nggak bisa kayak, nah gitu tuh teman-teman. Dan nggak ada alasan untuk nggak melakukan itu, karena lihat aja sekarang ini koneksinya udah nggak terbatas, teman-teman. Next. Saya udah mau selesai, chapter 4. Judulnya apa? Same good news, different century. Ini sekarang balik lagi ke cerita saya pribadi. Dengan yang saya bagikan tadi, kita sama-sama udah tahu, gospelnya tetap sama, teman-teman. Media, beritanya tetap sama, tapi kita ada di abad yang berbeda. Kita bisa berkarya dengan luar biasa. Saya mau kembali ke cerita saya pribadi. Waktu di framework itu ada salah satu pertanyaan, coba dong kasih tahu apa yang paling seneng banget kamu lakukan sekarang. Ini, chapter 4 ini teman-teman akan lihat apa yang bikin saya seneng banget melakukan apa yang saya lakukan sekarang. Di tempat saya melayani, di Grow Center, kita bisa berkarya dengan luar biasa. Teman-teman lihat kita bisa bawa karya-karya yang selama ini kayak nggak berani dibikin sama gereja. Kalau dari
art history-nya ini neo expressionism ya. Gitu. Ini lumayan ekstrim, tapi kita bisa coba pikirin yang baik untuk gereja, tapi spirit neo expressionism-nya masih ada. Kita bikin, dan ini salah satu setting kita yang paling bagus even sampai sekarang. Dan teman-teman lihat ini belum ada LED sama sekali, kita belum punya LED, maksudnya belum punya full LED. Ini masih kayak ini semua kain-kain teman-teman, ini semua belakang panel kayu dilukis, di print. Nggak ada alasan buat berkarya. Jangan teman-teman bilang, aduh teknologi kita kurang, aduh kita kurang canggih, aduh budget kita nggak kayak gereja-gereja lain. Nggak ada alasan teman-teman. Dulu ini budget kita kecil banget, tapi saya bisa bilang saya puas banget sama karya tim saya yang ini. Ini justru salah satu desain paling keren GC selama ini, low budget tanpa teknologi. Dan ini teman-teman sekolah saya dulu, mereka kan kayak ilmu desainnya, ilmu sejarahnya juga tinggi banget. Mereka kayak, wah tim, gereja sekarang neo expressionism ya, wah Basquiat gitu ya tim sekarang. Kapan ada orang bisa ngomong Jean-Michel Basquiat sama gereja itu tuh satu conversation. Influence balik dari gereja, teman-teman. Sampai yang sekarang, ya maksudnya dengan teknologi kita bisa berkarya luar biasa. Ini kalau boleh bangga-banggaan, ini kita bikin sebelum Hillsong. Ini saya ngelihat Instagram Hillsong, ini Hillsong baru bikin nih. Kita udah bikin kayak dari 2 bulan lalu. Intinya, maksudnya kita bisa berkarya banget teman-teman. Gitu. Dan apakah kita harus selalu ngikutin Barat? Enggak. Ini Indonesia dulu. Ini atas nama Indonesia nih, bukan atas nama GC. Ini kita bikin duluan daripada Hillsong. Ini atas nama Indonesia ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman ngerti poinnya. Atas nama Batam bisa, jangan cuma kayak aduh kita Batam harus ngikutin Jakarta dulu. Enggak. Siapa tahu kalian bisa bikin sesuatu yang Jakarta kayak wah Batam kok bisa gini, ayo kita tiru nih, kita ikutin. Aduh Batam, thank you banget ya Edwin, bisa bikin karya yang keren banget, ini kita ikutin kamu ya. Kak Edwin dan tim boleh nggak Zoom meeting sama kita mau belajar dari Batam gimana sih cara bikin. Kita bisa berkarya di Instagram, di sosial media, karena tadi saya bilang koneksinya kan udah nggak terbatas. Ini kalau teman-teman lihat, followernya 11,6, sebenarnya Grow Center itu, church attendance-nya itu tuh cuma 3.500, teman-teman. Poin saya apa? Dengan sosial media, kita bisa mengabarkan kabar baik lebih banyak dibanding orang yang datang beneran ke gereja. Jadi ini bukan ini saya bukan pamer-pameran follower, ini juga dibanding sama yang lain juga nggak ada apa-apanya kan teman-teman tahu. Tapi poin saya ini bukan mau banggain follower, ini karena nggak ada apa-apanya juga. Poin saya adalah physical church attendance-nya GC itu tuh cuma 3.500. Tapi lihat dampak yang bisa GC lakukan lewat Instagram, lewat sosial media, jauh lebih banyak teman-teman. Dan kita udah bisa dari Linktree, kalau misalnya teman-teman lihat, maksudnya kita berusaha melayani jemaat yang terbaik. Sekarang udah nggak mustahil gitu ya dari online service. Ini saya cepat aja teman-teman bisa lihat, bisa nonton khotbah pasti, bisa join call lewat Instagram, ada konseling sekarang via WA, jadi nggak harus kayak datang dulu. Ada bisa persembahan juga langsung dari sini gitu. Jadi kita maksimalkan. Ini saya happy banget, saya enjoy banget. Sekali lagi teman-teman saya kayak, tim ini lu gereja atau apa sih gitu loh. Jadi, dan ini saya boleh bilang kita gereja harus bangga saat ada orang di luar sana bilang kayak gitu sama gereja. Kita bikin app, kita gini deh, saya ngomongnya gereja ya, bukan GC ya. Gereja artinya saudara juga gitu ya, teman-teman juga. Ini tanggapan dunia terhadap gereja, poin saya gitu, bukan GC. Ini sama sekali teman-teman nggak usah lihat GC-nya, gereja. Berapa banyak perusahaan di luar sana yang udah punya apps? Gereja udah punya. Bikin podcast, dan teman-teman lihat podcastnya rich banget. Dari relationship,
ada doa banget juga ada, tapi kita ngomongin yang skillful banget juga, ngedirect, music directing, ministry, tentang relationship juga ada, kita promo juga, cool, karena kita tahu itu penting. Kita ngobrol sama pastor-pastor dari gereja lain, lintas gereja, lintas sinode, kita ngobrol tentang hal-hal, banyak hal. Dengan ini karena media, nggak ada yang bisa membatasi kita zaman sekarang. Ini kalau saya mau balik lagi cepet aja, lihat nih yang kanan, aduh ini udah nggak ada batasannya gitu. Apa batasan Batam udah nggak ada, teman-teman. Nah ini yang saya suka banget, teman-teman pikir, jadi ada teman saya pikir, company, kalau tadi kan gereja ya, supaya imbang, ini testimoni dari pekerjaan, dunia pekerjaan, ada teman saya, CEO satu company lah, company besar, artinya maksudnya kredibel ya saat dia ngomong gitu. Dia pikir generasi 90-an waktu itu baru disuntik, maksudnya baru dikasih capital gitu. Padahal enggak. Kita nggak ada pendanaan baru gitu. Cuman apa? Kita datang, kita kasih semangat, kita kasih mindset yang benar. Kalau teman-teman lihat ini nih balasan saya. Mindset berubah, mental berubah, result juga berubah. Ini apa teman-teman? Roma 12 ayat 2. Ada teman-teman di marketplace membawa perubahan buat kantormu, membawa perubahan buat company-mu. Ini saya praktekkan Roma 12 ayat 2 di kantor. Budget tetap sama, tapi saya kumpulin tim kayak ayo guys, kita begini, kamu masalahnya apa, ayo dong. Mindset, renewal of your mind, ya kan? Rasul Paulus bilang, itu bukan cuma buat di gereja, dipraktekin di kantor juga. Terus ini lanjutan ngobrol sama teman saya, dia pikir tentang uang segala macam, terus saya balasnya bukan tentang uang. Gue selalu pegang prinsip what is in your hand. Mulai dengan apa yang ada di tangan kita dulu ini aja. Teman-teman familiar ini siapa? Musa. Waktu Musa takut untuk bawa bangsa Israel keluar, Tuhan bilang apa? Apa yang ada di tanganmu? Saya pakai di company, saya pakai di perusahaan. Aduh teman-teman, yang Tuhan kita kasih di Alkitab, dari lagu-lagu, dari karya-karya, dari khotbah-khotbah itu tuh cukup banget buat kita bersinar di dunia. Masalahnya kita pakai atau enggak? Sorry ya, saya jadi kayak semangat banget. Karena aduh, kalau misalnya teman-teman, bayangin kalau satu Batam kayak gini, kayak, oh kok kamu hebat banget ya. Terus yang teman-teman keluarin tuh ayat. Yang teman-teman keluar, oh ya karena di Alkitab gue diajarin kayak gini gitu. Oh wah, gila, kok kitab suci gue nggak bisa kayak gitu ya. Terakhir, pertanyaannya, ada ayat-ayat nggak, Pastor Timi, Kak Timi, untuk apa jadi pegangan Kak Timi selama ini gitu. Ini saya udah mau tertutup selesai. Dua ini, dalam konteks media ya. Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Yang saya highlight, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Teman-teman yang ada di sini, ini ada 70-an yang ada di sini, itu diciptakan menurut gambar Tuhan. Artinya karya-karya teman-teman itu tuh harusnya bagus banget. Karena kalian diciptakan sesuai dengan karya Tuhan, bikin lagu yang rapi, datang on time, semuanya karena diciptakan menurut gambarnya. Kalau diminta satu, diminta satu, mungkin kasih dua, kasih tiga, deadline Selasa kasihnya, deadline Rabu kasihnya malah Senin. Karena kita diciptakan menurut gambarnya Tuhan. Excellent, teman-teman. Bukan gambar sembarang-sembarang. Mungkin dunia nggak bisa percaya Yesus, atau mungkin dunia ngata-ngatain gereja, karena dunia ngelihat kita. Ya elah gimana gue mau percaya sama Tuhannya, datangnya telat mulu, karyanya jelek, lagunya jelek, kalau ngomong nggak membangun gue, buku-bukunya, film-filmnya, semuanya payah. Padahal kejadian 1 ayat 27, menurut gambar Tuhan kita diciptain. Sekarang pertanyaannya, kita udah ngapain aja? Yang terakhir, Matius 28 ayat 18-20, ini sama-sama amanat agung. Kita pikir amanat agung kita cuma fokus di jadikanlah semua bangsa muridku. Jangan cuma fokus di situ, teman-teman. Fokus di ayat 18 sama ayat 20-nya. Tuhan Yesus bilang, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.
Kita takut karena kita suka lupa yang pegang kuasa itu Tuhan Yesus, bukan orang lain, bukan orang dunia, bukan bos, bukan uang, bukan influence, bukan rapper, bukan artis, bukan Kardashians, bukan yang pegang kuasa di bumi itu tuh Tuhan Yesus. Saat kita datang ke marketplace, kenapa takut? Itu ayat 18-nya, sama ayat 20-nya. Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita pikir yang di Kisah Para Rasul itu tuh cuma berhenti di situ. Enggak. Kisah Para Rasul dengan semua keajaiban-keajaiban itu, bayangan bisa sembuhin orang, sapu tangan bisa sembuhin orang, orang mati karena bosan dengar khotbah bisa bangun lagi. Bisa seorang pendeta bisa ngomong di depan kaisar. Itu masih bisa terjadi teman-teman sekarang karena Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Kalau kita ada di akhir zaman, berarti kita juga masih disertai Tuhan. Yang teman-teman baca di Kisah Para Rasul, itu masih bisa terjadi sekarang teman-teman. Jangan mau dibohongin kayak, itu zaman dulu. Enggak, sama persis. Orang masih bisa bangkit, bayangan masih bisa sembuhin, sapu tangan masih bisa sembuhin, teman-teman masih bisa ngomong di depan gubernur, masih bisa ngomong di depan CEO, masih bisa ngomong di depan presiden. Sama, karena Tuhan masih menyertai kita sampai akhir zaman, sampai sekarang. Itu aja teman-teman. Buat saya ini bukan the end, karena ini kisah pribadi saya ya. Buat saya ini to be continue. Mudah-mudahan saya masih bisa belajar lagi dari Tuhan, saya bisa menyaksikan lebih banyak lagi kehebatan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Tapi di waktu yang singkat ini, mudah-mudahan nggak kepanjangan, tapi saya pengen share apa yang saya dapat, mudah-mudahan membantu teman-teman bisa nangkep banget, media itu bisa dimanfaatkan teman-teman. Tapi bukan mikirin medianya, makanya sore ini nih bukan workshop media, tapi saya cuman pengen teman-temanku dari dalam diri teman-teman jadi maksimal, supaya media apapun yang teman-teman pegang, mau itu tulisan, mau itu gitar, keyboard, drum, bass, mic, sosial media, caption, video, kamera, apapun media yang teman-teman pegang, itu tuh maksimal teman-teman buat kemuliaan Tuhan. Amin. Itu aja, Tuhan Yesus berkati. Saya kembalikan ke Kak Edwin. Silakan. Oke, thank you banget Kak Timi. Ini kalau aku sih pribadi ngerasa ditampar bolak-balik ya. Ditampar terus di smackdown gitu ya. Jadi benar-benar membangkitkan, aduh gitu deh pokoknya. Hati untuk yuk do the best lebih dari yang udah kita lakuin. Justru harusnya dunia belajar dari kita. Orang-orang yang di luar gereja justru harusnya ngintip-ngintip ke gereja gitu ya untuk nyuri-nyuri ya nyuri-nyuri ilmu. Ini benar-benar mind blowing banget. Nah, Koko sayang banget kalau kita nggak tanya jawab. Jadi masih ada waktu sedikit. Kita akan buka sesi tanya jawab. Oke? Jadi teman-teman yang benar-benar Koko yakin banyak di antara kita yang siang ini nih dapat sesuatu ya, yang Roh Kudus tuh kuat banget ngomong. Nah, kalau ada teman-teman yang mau tanya, silakan bisa langsung ketik pertanyaannya personal ke Koko boleh atau ke GB Windsor Square tuh hostnya yang CVV pegang. Oke, dan nanti kita akan tanya langsung ke Katimi. Mungkin nggak bisa banyak pertanyaannya, dan yang kasih pertanyaan duluan kita akan tentunya tanyain lebih dulu. Nah, untuk yang mandu question and answer nanti CVV akan pandu. Silakan CVV. Oke guys. Oke, thank you ya Kotim, keren banget. Nah teman-teman nih, buat yang mau tanya, ayo buruan. Masih ada kesempatan nih, kesempatan yang bagus. Nah, selagi nunggu, oh ini udah ada, ya. Oke, selagi kita nunggu yang nanya nih, aku nih personal juga mau tanya nih ke Kak Tim. Nah, kan kita udah dengerin nih sharingnya Kak Tim tentang sosial media gitu. Nah, nggak ada batasan kita untuk memberitakan Injil nih. Nah, seandainya nih Kak Tim, kalau misalnya, aku kan pasti kita semua di sini ada ya sosial media, tapi kita mau menggunakan sosial media itu sebagai pelayanan untuk memberkati orang gitu. Nah, apa langkah pertama yang harus kita lakukan nih untuk bisa berjalan gitu? Nah. Oke. Thank you pertanyaannya. Yang pertama, ini saya pakai bahasa teknis banget ya. Know your audience. Okay. Jadi
teman-teman kenal harus kenal maksud saya kayak audiens sosial media teman-teman kayak gimana, karena kan audiensnya teman-temannya kalian kan beda-beda ya gitu. Ya, tiap walaupun kalian berdua temenan baik, itu pun lingkaran teman-temannya juga pasti bisa beda tuh. Nah, itu tuh kalian harus kayak pikirin, oh teman-teman gua, kalau misalnya follower kalian belum yang besar, berarti itu kan pasti follower sosial media kalian pasti teman-teman. Betul kan? Teman-teman dekat ya maksudnya. Benar-benar. Nah, kalau misalnya belum besar, audiensnya berarti belum umum ya. Audiensnya baru teman-teman dekat, itu justru bagus, gampang. Karena kan berarti kalian kenal banget teman-teman kalian kayak gimana kan. Nah, baru kamu bisa mulai pikirin kayak, oke, gue inget nih, teman-teman gue nih kurang lebih mereka tuh kayak gini. Kalau misalnya kayak, saya kasih contoh ya, kalau lingkaran saya, teman-teman saya itu banyak banget yang kayak kaum intelektual, ateis, banyak banget, ya itu kan kayak kreatif, kayak banyak baca, banyak lihat, gitu-gitu lah. Itu audiens saya, itu teman-teman saya. Jadi makanya kenapa saya juga jadi kayak gini banget, karena saya terbiasa untuk kayak framing firman Tuhan, framing gospel, frame kebenaran itu dari sisi yang saya ditangkap sama teman-teman saya yang nggak percaya Tuhan, yang merasa mereka Tuhan, yang merasa mereka paling pinter di dunia, yang baca buku 1 tahun, katanya 1 tahun baca buku cukup 5 gitu, mereka 5 tuh 1 bulan gitu, kayak super pinter. Itu know your audience. Nah, akhirnya dengan teman-teman bikin konten-konten yang kayaknya bisa menarik untuk audiens teman-teman, akhirnya ada conversation, akhirnya teman-teman bisa, akhirnya audiens kalian tuh bisa apresiasi. Karena kan kita mau ngomong mengabarkan kebaikan Tuhan, mengabarkan Injil ya. Yang salah kalau kita pukul rata semuanya, langsung quote Alkitab. Waduh, aku dengar hari ini Kak Timi bilang manfaatkan sosial media untuk gospel. Terus tiba-tiba kalian ganti sosial media kalian sama ayat semua. Saya jamin followernya makin dikit. Iya benar. Apalagi nggak cocok sama apalagi apalagi ayatnya sama perilaku teman-teman nggak cocok. Ya. Gitu. Okay. Jadi jangan cuman tulis-tulis ayat, di frame, dicocokin sama audiens teman-teman. Oke, gitu. Nah, tapi Kak, ini relate nggak sih sama passion misalnya nih? Aku sendiri misalnya aku punya passion di bidang makeup artist. Nah, tapi audiensku itu mereka tuh yang umum gitu loh. Maksudnya yang bukan penyuka makeup artist juga gitu. Nah, aku harus gimana? Aku harus menyesuaikan dengan audiensku atau aku tetap jalanin passionku seiring berjalannya waktu supaya nanti dari passionku tuh ada nih follower baru yang bisa melihat gitu. Ya, Gimana? pertanyaan bagus banget pertanyaannya. Kamu bisa, nah itu dia, ini makanya kenapa saya tadi bilangnya cocokin sama audiens, supaya gini, dengan kamu tahu audiens kamu dan kamu tahu passion kamu, misalnya makeup artist ya, kamu bisa bikin konten yang konten makeup artist, konten makeup yang menarik untuk orang umum. Oke. Gitu. Misalnya kayak dari sekedar cuman kayak tips, bukan kayak make up yang gimana, cuman kayak sekedar foundation ngilangin jerawat, itu kan orang umum juga pasti mau gitu kan. Nah, itu tuh jembatannya. Kan kalau kamu tahu kamu suka make up tapi kamu tahu audiensnya orang umum, nah cari tuh jembatannya apa tuh tentang make up yang orang umum tuh masih bisa tangkep gitu loh. Jangan kayak tiba-tiba kamu langsung smoke eye, kayak tips bikin smoke eyes. Orang-orang juga nggak tahu smoke eyes itu apa gitu kan. Gitu. Yang itu dia jembatan. Nah, begitu juga kalau itu tadi yang profesi ya. Kalau misalnya teman-teman punya keinginan untuk mengabarkan Injil lewat sosial media, sama tuh gitu. Kamu talentanya apa, kamu ngertinya apa, dicocokin supaya orang bukan malah anti, supaya orang malah justru tertarik. Oh, Yesus tuh ternyata kayak gitu ya. Gue selama ini salah dong. Nah, itu tuh. Gue selama ini salah denger dong. Gue selama ini salah tangkep dong. Ternyata Yesus tuh nggak kayak yang gue bayangin ya gitu. Cerita dong tentang Yesus dari versi lu. Nah, gitu kan. Iya, benar. Oke, Kak. Nah, ini ada pertanyaan nih. Kalau buat IG untuk youth gitu, bagusnya versi bahasa Indonesia atau Inggris, Kak? Sekali lagi audience. Kalau ngomongin soal media, apapun pertanyaan teman-teman, kayak saya cuma balik ke situ doang. Know your audience. Kalau ngomongin konteks media ya. Yes. Gitu. Kalau misalnya contoh, kalau misalnya teman-teman
Walaupun di Batam, tapi kan Batam juga kan kota transisi, dari luar negeri banyak. Nah, happens to be, misalnya gereja teman-teman, misalnya kan saya nggak tahu, ada di Batam tapi yang kayak agak internasional gitu, karena mungkin dekat pelabuhan atau apa gitu ya. Atau mungkin kayak di pusat kotanya banget gitu. Itu bisa banget bahasa Inggris. Teman-teman lihat, oh ini kayaknya banyak nih orang luar negeri, orang Singapura banyak, orang bule banyak. Nah itu bisa. Kayak contohnya Grow Center, kenapa kita Inggris, padahal kita Jakarta banget, karena ya kan kita Jakarta Selatan ya teman-teman tahu Jakarta Selatan tuh kayak versi sok taunya anak Jakarta gitu kan. Jadi kayak untuk bisa relate sama mereka lebih tepat bahasa Inggris, sama Pastor Andi sendiri kan network internasionalnya juga kan banyak, jadi kita harus bisa mengakomodir kalau ada networkingnya Pastor Andi yang lagi lihat Instagram Grow Center, mereka ngerti gitu loh, oh ini gereja ini lagi begini toh. Gitu. Nah, tapi kalau jangan maksa. Kalau misalnya kayak gereja kalian ternyata nggak banyak yang bisa ngomong Inggris, jangan maksa-maksa ngomong Inggris. Hanya karena kayak, oh mau ikut Elevation. Ngapain ikut Elevation, kan emang bahasa Inggris. Mereka kan emang orang Amerika, kita kan enggak gitu. Iya, Gitu. Jadi dicocokin sama audiens kamu. Oke, jadi cocokin lah. Pokoknya intinya cocokin sama audiens. Ini ada pertanyaan lagi nih, Kak. Nah, Kak Timi, aku sendiri sebenarnya udah mulai dalam buat konten di IG. Jadi seperti content creator, karena masih awal, jadi masih kurang terkenal. Nah, isu yang mungkin anak muda hadapi agar konten aku bisa relate dan relevan dengan mereka apa ya, Kak? Gitu. Wah, saya nggak bisa jawab general ya. Maksudnya itu kan kayak, kan kita harus tahu kayak apa komunikasinya kamu apa aja, Instagramnya kayak gimana gitu-gitu kan. Jadi kayak, tapi biasanya karena nggak dapat value aja. Itu yang jawaban umumnya ya. Itu pasti itu. Detailnya pasti bisa beda-beda, tapi jawaban umumnya pasti itu. Orang nggak follow, orang nggak relate, orang nggak tertarik sama konten kita karena konten kita nggak kasih value apa-apa sama orang. Gitu. Nah, value-nya kayak gimana itu yang saya nggak bisa langsung jawab di sini kan. Tapi mungkin yang kamu, siapapun yang nanya ini, kalau kamu mau improve kayak followers atau kayak engagement gitu, coba cek deh. Bisa jadi emang konten yang kamu bikin mungkin bagus, tapi bagus itu belum berarti valuable kan. Iya. Beda, bagus sama valuable, good looking sama valuable itu beda banget loh. Justru sebaliknya jelek banget tapi bisa banget valuable. Iya. Ya kan? Okay. Jelek secara visual ya, tampilannya jelek banget, desainnya jelek gitu, tapi kok value-nya bagus banget gitu. Aduh, sampai orang nangis baca tulisannya. Gitu. Jadi mungkin mungkin belum valuable sih konten kamu. Oke. Nah, ada lagi nih Kak. Kak, kalau saya dapat tentang hal ini, tapi teman-teman di tim belum. Mereka kurang mau belajar dan ngembangin tentang do the best dalam hal kreatif dan media. Gimana caranya untuk trigger mereka ya, Kak? Dianya udah dapat nih suatu, maksudnya udah dapat sharing, tapi gimana cara trigger teman-temannya? Sebenarnya triggernya tuh gampang banget. Nah, makanya ini saya tadi sempat diam, saya kayak lagi mikir. Jadi gini, sebenarnya tuh triggernya gampang banget. Dengan kita kayak tunjukin, apalagi anak muda gitu senang berkarya, maksudnya dengan kita kayak bangkitkan kesukaan mereka berkarya, itu harusnya udah kayak bisa banget gitu dapetin giving our best gitu ya. Terus kalau misalnya kayak teman-teman mau kayak iseng dikit gitu, usil dikit, teman-teman mau kayak kamu mau toel tim kamu, kayak lihat deh masa dunia kayak yang tadi ya yang saya bilang gitu, masa kita kalah, kita anak Tuhan masa karya lebih jelek. Harusnya itu tuh udah kayak dapat banget ya. Kayak tim saya ada beberapa juga yang kayak langsung jadi dedicated banget sama pelayanan di GC soal kreatif itu, karena mereka dapetin spirit itu, dapetin kayak, oh iya ya masa kita gini, bener juga ya pastor tim gini. Nah, tapi kalau mereka nggak tertarik, itu pertanyaannya. Yang saya nggak tahu kenapa bikin mereka nggak tertarik. Jadi kamu coba aja dulu, kamu coba kayak sentil-sentil mereka, kamu coba kayak toel mereka, coba kasih reference, kasih apa, ayo dong kita bisa nih, gitu-gitu. Makanya saya bilang tadi reference itu bukan salah ya. Bukan berarti Pastor Timmy bilang kayak gini, kita stop ya, terus jangan.
Mata ini harus di-train nih. Iya, Mata harus bagus gitu. Nah, gimana cara matanya bagus? Banyak lihat, banyak nonton, itu penting. Itu tapi setelah kalau mereka setelah mereka lihat itu tapi belum tergerak juga, nah itu tuh. Mungkin mereka sebenarnya hatinya nggak di kreatif aja mungkin sebetulnya. Mungkin ya. Ini kasusnya sih bisa main kompleks, tapi coba itu aja dulu. Kamu coba sentil-sentil mereka, toel-toel mereka sama trigger-trigger visual, Pinterest lah, film apa segala macam. Coba deh itu ada hasilnya, ada apa membantu atau enggak. Oke, siap ya. Jadi berarti di inilah ya, toel-toel. Nah, terus teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Boleh chat private atau yang teman-teman mau bertanya bisa unmute aja langsung. Kesempatan nih teman-teman. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan deh, Kak. Okay. Koed mau bertanya atau ada tambahan, Koed? Oke, thank you, Kak. Sepertinya sudah tidak ada ya. Dan kita masuk ke pengumuman ya, teman-teman. Oke, Vi. Oh ya. Bentar. Mungkin sebelumnya teman-teman nanti kalau misalkan ada yang mau tanya lagi bisa gitu ya, maksudnya bisa dikumpulin dulu pertanyaannya. Cuman mungkin nanti kalau kok rasa sih kita akan terus berkelanjutan ya dan tentang hal ini, karena hari ini udah jadi kayak open doors-nya gitu loh, untuk kita tuh semua punya hati untuk mulai memakai kesempatan yang besar ini di era-era seperti sekarang. Oke, tapi mungkin sebelum lanjutin ke pengumuman, boleh nggak minta Kak Timi untuk berdoa, tutup dalam doa untuk berdoa buat kita. Thank you, Kak Timi. Oke, Din. Ya, belum doa berkat kan ya? Baru tutup aja kan? Iya, Kak. Oke. Yuk, kita berdoa yuk, teman-teman. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan siang hari ini. Walaupun kami terpisah, tapi justru ternyata pandemi ini baik juga kami bisa berinteraksi Tuhan di beda kota tanpa ada masalah sama sekali Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi ternyata selalu mendatangkan kebaikan buat kami, dan kami mau angkat hari ini, waktu ini, musim ini, walaupun berat buat kami, tapi kami mau tetap mengucap syukur. Makasih Tuhan buat kesempatan siang hari ini, makasih buat firman-Mu. Hamba mau berdoa biar Tuhan meteraikan, biar Tuhan bangkitkan, Tuhan bukakan visi, panggilan untuk kami generasi muda, terutama teman-teman di Shine Community Batam, untuk bergerak Tuhan, untuk menjadi maksimal, untuk berikan yang terbaik buat Engkau, Bapa kami, pencipta kami, Tuhan, yang adalah seorang kreator yang terbaik, Tuhan. Biar kami juga bisa jadi sama kayak Engkau, ya Bapa. Makasih banyak Tuhan. Hamba mau berdoa, Tuhan urapi Kak Edwin dengan seluruh keluarga, supaya boleh dapat memimpin Shine Community Batam ini lebih baik lagi. Mereka bisa semakin maksimal lagi memanfaatkan semua yang udah Tuhan kasih buat mereka. Jadi lebih dahsyat lagi pelayanan mereka. Tuhan berkati keluarga Kak Edwin, Tuhan berkati Shine Community, semua yang terbaik satu season ini Tuhan. Series tentang Excellent Spirit ini yang luar biasa. Hamba-Mu berdoa sebagai penutup, biar Tuhan boleh bawa ini jadi buah Tuhan. Benih-benih yang tertanam selama series ini, hamba-Mu boleh lihat ke depan bertumbuh. Kami boleh lihat Shine Community Batam melakukan sesuatu jadi impact yang luar biasa buat kota, buat bangsa ini, buat kemuliaan-Mu, buat kerajaan-Mu, buat nama-Mu Tuhan Yesus. Makasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.